Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kadatul Creator. Di video kali ini teman-teman saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Sheet. Yang mana Google Sheet ini kita gunakan untuk pengolahan data ya. Sama fungsinya dengan Microsoft Excel. Jadi teman-teman yang sudah familiar menggunakan Microsoft Excel, ketika menggunakan Google Sheet ini langsung auto paham ya, menurut saya langsung paham. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Sekarang kita akan masuk melalui google.com ya. google.com atau teman-teman bisa melalui drive.google.com. Nah, kenapa? Karena di sini juga sudah disiapkan linknya untuk kita bisa masuk di Google Sheet. Kalau di Google Sheet itu Anda bisa melalui ini ya. Kemudian di sini spreadsheet. Kalau di Google Drive di sini juga new. Di sini juga ada Google Sheet. Oke, saya coba melalui di sini saja. Saat itu. Oke, teman-teman harus dipahami ya bahwa semua dokumen, entah itu Google Sheet, entah itu Google Dokumen, entah itu Google Slide atau Google Form, ketika kita membuat dokumen seperti ini, maka secara otomatis langsung akan tersave di Google Drive. Nah, sekarang misalnya di sini saya berikan nama filenya itu adalah nilai IPA, ya. Enter. Ini sudah langsung tersave di My Drive di sini ya. Oke, tapi saya akan pindahkan di mana? Saya akan pindahkan di folder khusus ya, teman-teman. Jadi klik icon ini ya, move, pindahkan. Saya akan pindahkan di latihan. Oke, aktifkan folder latihan, kemudian move, pindahkan. Nah, sekarang mari kita lihat ada di folder latihan yang ini. Klik 2 kali, nilai IPA ini ya, sudah. Ini saya hapus saja. Cara menghapusnya klik kanan, remove. Ini juga remove. Nanti kalau saya setelah saya hapus seperti tadi, maka akan dipindahkan di sini ya, di tong sampah. Jadi saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, kita kembali ke Google Sheet. Nah, teman-teman, seperti apa yang saya katakan sebelumnya tadi, bahwa kalau misalnya kita sering menggunakan kita menggunakan Microsoft Excel, maka kita langsung akan paham dengan penggunaan Google Sheet. Kenapa? Karena sebenarnya semua fitur-fitur yang disiapkan di Google Sheet itu sama dengan Microsoft Excel. Ini ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu ya, mudah-mudahan kita bisa persingkat waktunya ya. Di sini ada tab menu file. Ada share, ada new, open, import, membuat kopiannya, email, download. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Share ini kita gunakan untuk kita berkolaborasi dengan teman yang lain. Misalnya ini kan sudah ada nama dokumennya IPA. Jadi ketika misalnya dokumen ini tidak hanya saya sendiri yang akan mengerjakannya, tetapi ada teman yang lain, maka kita bisa melalui file share ini ya, atau klik yang ini share, sama fungsinya ini share, maka nanti akan dimunculkan kotak dialog di sini. Silakan di sini masukkan nama-nama yang bisa mengakses atau merubah dokumen ini. Tergantung pengaturannya sebentar. Bagaimana caranya? Di sini masukkan emailnya. Jadi kalau misalnya saya masukkan email saya yang lain, ini, kemudian mungkin ada lagi yang lain, misalnya yang ini saya masukkan ya. Berarti sudah 2 orang. Nah, kemudian di sini pilih apakah mereka ini adalah viewer, hanya melihat saja,
kemudian mungkin mereka ini komentatornya, ya, yang memberikan komentar, bisa kita lakukan pengaturan di sini. Tetapi kalau mereka juga bisa mengedit file ini, dokumen ini, kita pilih editor, setelah itu send. Ketika saya klik send, maka ini akan dikirimkan di Google Drive mereka. Mereka akan memeriksanya itu di Google Drive-nya mereka di sini, ya, share with me, ya. Maka langsung akan secara otomatis masuk di sini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Seperti ini, mari kita lihat. Ini saya dikirimkan dari instruktur saya. Tugas harian ketiga yang harus saya selesaikan, saya kerjakan, kemudian saya akan kirim kembali kepada instruktur saya. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian new ini berarti kita akan membuat dokumen baru, ya. Kalau misalnya dokumen itu sudah membuat dokumen blank, ya, tinggal kita klik, maka kita akan membuka halaman baru, ya, blank dokumen. Tetapi kalau misalnya kita memilih yang ini adalah sudah ada template khusus yang disiapkan oleh Google Sheet. Tinggal kita pilih template mana yang kita inginkan. Oke. Kemudian open ini adalah untuk membuka file. Sama halnya dengan di Microsoft Excel, open. Kalau di Microsoft Excel kan membuka dokumen baru itu dia menggunakan juga fitur open, ya. Oke. Saya kira sama saja. Kemudian import. Nah, misalnya ada file yang kita akan buat, kita akan import di dokumen ini. Bisa. Tinggal kita klik import, nanti akan diarahkan, ya, di sini di My Drive atau di sini di Share with me. Semua ini ada di Drive ini, ya, Share with me, ada di My Drive. Ini tinggal. Saya kira ini tidak terlalu susah, ya teman-teman. Oke. Kemudian membuat kopiannya. Jadi kalau misalnya dokumennya sudah selesai, mungkin saya bikin duplikatnya, Anda bisa menggunakan ini, ya. Kemudian misalnya dokumen ini saya akan kirim ke teman yang lain, mungkin ada, setelah saya buat, ada teman yang menginginkan dokumen ini, entah apakah dia mau gunakan atau seperti apa, Anda bisa mengirimkan melalui email. Klik yang ini, email this file. Masukkan emailnya di sini. Ya, centang dulu, baru misalnya saya kirim ke email saya yang lain. Klik, oke, send. Maka file ini akan terkirim di emailku, ya. Nah, ini juga dimungkinkan kita untuk bisa bekerja secara offline, ya. Maksudnya tidak offline secara full. Ketika misalnya kita mengetik, ya, tiba-tiba mungkin koneksi internet kita terputus. Kalau kita mengaktifkan fitur offline-nya, nanti tiba-tiba koneksinya bersambung kembali, maka yang kita ketik itu secara otomatis akan diupdate. Bagaimana cara pengaturannya? Pengaturannya melalui Google Drive. Google Drive di sini ada setting, kemudian klik setting. Di sini centang, ya, centang. Dicentang saja supaya bisa kita gunakan fitur tadi. Oke, saya hilangkan centangnya, ya teman-teman. Kemudian ini merubah bahasa, ya, merubah bahasa. Kalau misalnya di sini saya tidak menggunakan bahasa Inggris, maka Anda bisa melakukan pengaturan bahasa di sini. Tinggal ganti saja dari Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Kemudian download. Nah, ini di sini juga download ini ketika misalnya dokumen ini kita mau butuh file PDF-nya, file HTML, file XLSX yang mendukung Microsoft Excel, bisa tinggal kita gunakan fitur-fitur ini. Kemudian version history. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalau misalnya dokumen ini tidak satu kali kita buat, ya, misalnya mungkin makalah,
Yang pertama kita membahas mungkin kajian pustakanya, kemudian mungkin berikutnya ada lagi teman yang lain membuat pembahasan, kemudian membuat kesimpulan. Jelaskan tidak dikerjakan satu kali ya, ada waktu-waktu yang kita kerjakan. Nah, di sini akan direkam oleh fitur ini. Misalnya, saya kerjakan hari ini ternyata salah. Bisa kamu mengambil versi sebelumnya, ya, melalui di sini. Oke, tinggal dicoba saja. Rename merubah nama file ini ya, merubah nama file itu banyak sekali ya, tinggal klik ini atau bisa langsung klik yang ini bisa, ya. Move tadi saya sudah contohkan di sini tadi ya, move bisa sama fungsinya. Add shortcut. Ini kita bikin shortcutnya bisa. Misalnya, saya akan bikin pintasannya di My Drive. Klik saja di sini. Setelah itu, ini sudah dicentang My Drive. Setelah itu add shortcut. Nah, kalau misalnya mungkin di komputer itu seperti ini teman-teman. Misalnya ada file saya di dokumen. Ini foto web, ini saya bikin shortcutnya, klik kanan. Di sini ada create shortcut ya. Oke. Mungkin di bawah ya teman-teman ya. Shortcutnya ini bisa dipindahkan di desktop. Nah, seperti itu. Jadi ketika ini saya klik, maka langsung akan diarahkan di file foto web. Oke, kira bisa dipahami ya teman-teman yang ini. Oke, berikutnya publish move to trash ya. Ini kalau misalnya kita mau pindahkan dokumen ini, mau pindahkan di tong sampah, tinggal klik yang ini. Artinya berarti kita hapus ya, kita hapus dokumennya. Ini publish di web, kita bisa juga publikasikan di website kita. Setelah kita sudah buat, maka tinggal kita klik ke sini publish. Nanti di sini tinggal kita pilih ya, apakah menggunakan kode link atau menggunakan kode embed. Embed ini ya, misalnya kita peragakan dulu ya menggunakan kode link ya. Publish. Nah, di sini akan diberikan link ya. Tinggal kita copy linknya. Nanti kalau kita buka di browser, tinggal paste, enter. Maka akan dimunculkan ini ya, nilai IPA. Ini ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian saya tutup. Kalau embed ini dalam bentuk iframe ya. Iframe. Tinggal kita copy saja. Tetapi ini kalau ini tidak bisa kita langsung buka di browser ya. Yang bisa kita buka di browser itu terkecuali link. Kalau ini kita bikin lagi kode HTML. Kalau misalnya di kode HTML ya seperti ini ya. Misalnya saya masuk di sini Visual Studio Code. Misalnya HTML. Kemudian head. Kemudian di head itu ada title. Nah, di bawah head ini ada body. Jadi kalau teman-teman yang belajar juga HTML, seperti ini struktur HTML-nya. Nah, iframe tadi tinggal kita copy. Nah, kalau misalnya ini saya save, teman-teman. Cancel. Kalau ini saya save, contoh HTML. Nah, ini ya. Klik. Maka ini yang dimunculkan dalam bentuk iframe. Ini iframe ini. Oke ya, seperti ini. Saya kira bisa dipahami ya, ini tidak terlalu penting ya. Kecuali kalau kita misalnya ada websitenya kita, bisa kita gunakan. Berikutnya dokumen detail ya, tentang detail dokumen. Bisa dilihat ini ada di lokasi folder latihan. Ownernya saya. Dimodif ini ya jam 4.39. Yang pertama tadi kita buat. Oke. Print. Nah, kedua edit. Edit ini sebenarnya tidak terlalu banyak fitur ya yang harus saya jelaskan. Hanya undo, redo, kemudian cut, copy, dan paste spesial. Saya jelaskan dulu satu persatu.
Oke, di sini saya bikin dulu daftar nilai siswa. Ini mungkin terlalu kecil ya barisnya, saya bisa perbesar. Anda tinggal mengklik yang ini supaya terblokir keseluruhannya. Kemudian saya geser salah satu, maka secara otomatis yang lain juga akan mengikut. Kenapa seperti itu? Karena sudah terblokir keseluruhannya. Ini juga kalau saya geser, maka akan otomatis keseluruhannya. Tetapi kalau kita tidak blokir satu persatu seperti ini kan lama ya, teman-teman. Oke, di sini perhatikan tulisannya. Tulisannya kan tidak berada di center kalau kita lihat secara vertikal. Nah, caranya kita aktifkan, kemudian di sini ada vertical align ya. Klik, pilih center yang ini. Klik, maka akan langsung center. Kemudian bold, perbesar hurufnya 14. Bisa dikasih warna. Oke. Kemudian di sini nomor nama siswa, mungkin jenis kelamin, nilai KD 1. Kita bikin nilai sampai KD 4 ya teman-teman. Oke, bisa diperhatikan ya, ini tidak center ya. Kita blokir keseluruhannya baru kita center. Seperti ini. Dari semua yang kita isi sudah pasti akan berada di tengah ya, ini bisa dilihat ya. Oke, kemudian di sini berikan nomor. Kalau saya tarik seperti ini, tidak seperti di Excel ya. Di sini langsung klik, akan muncul fill seriesnya seperti di Excel kan begini ya. Excel 1. Tarik seperti ini kan fill series langsung berubah. Tetapi kalau di Google tidak bisa ya. Caranya seperti apa? Akali seperti ini. Jadi ketika saya tarik maka perubahannya itu satu angka ya. Karena antara 1 dengan 2 ini kan satu angka. Tetapi kalau misalnya di sini 3 berarti perubahannya 2 angka. Kalau ditarik seperti ini kan menjadi bilangan ganjil. Oke. Jadi kalau misalnya di sini 2 tarik maka akan berurutan. Oke, saya bikin 10. Kemudian di sini siswa 1. Tinggal tarik saja yang begini. Nah, jenis kelamin mungkin laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Oke. Ingat, perhatikan klik 2 kali maka akan secara otomatis menyesuaikan dengan huruf ya. Kemudian ini terlalu besar, blokir saja seperti ini, baru geser salah satu. Ya, tapi membentuk tanda panah seperti ini, tarik, maka langsung akan sesuai semua. Ini ketengahkan, klik yang ini, Oke, berarti di sini nilai rata-rata ya. Ini kita ketengahkan. Oke, ini juga di tengah, ketengahkan. Oke, jadi sedikit. Ini diperbesar. Oke, saya kira bisa ya. Nah, teman-teman, ini saya rubah dulu ya hurufnya. Jadi klik lagi seperti ini. Kemudian hurufnya saya gunakan huruf ini. Perbesar sedikit. Ini diperbesar sedikit. Ukuran 11. Oke. Sekarang saya akan masukkan nilainya. Ini supaya saya tidak repot lagi memberikan nilai misalnya 78, kemudian 67, ini kan lama. Jadi tinggal kita menggunakan rumus. Rumusnya itu sama dengan run ya. Run between ya, seperti ini. Ini nilai terendahnya berapa? 78. Nilai terendah 78, titik koma atau koma ya, disiapkan koma di sini. Nilai tertinggi 99. Bentar. Jadi perhatikan, ini langsung dimunculkan ya. Oke. Maka secara otomatis
semua nilai-nilai yang ditampilkan ini antara 78 sampai 99 ya. Tinggal diblokir baru tarik. Nah, seperti ini. Ketengahkan teman-teman. Jadi tinggal dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya itu sama dengan A, V, G. Kemudian blokir. Tutup kurung, enter. Ini langsung dimunculkan ya. Oke. Seperti itu. Oke. Kemudian ini kan tidak rata ya, supaya dia rata ini kita gunakan ini ya. Ini untuk memperbanyak angka desimalnya. Ini untuk perkecil. Oke. Kemudian mungkin supaya ini kan kalau misalnya saya perbesar seperti ini, masih ada pertambahan nilai yang tidak kita inginkan ya. Mungkin di sini masih ada pecahan-pecahan yang lebih kecil lagi. Bisa Anda menggunakan round ya, dalam kurung round itu di sini berapa yang kita butuhkan, angka desimalnya 2, tutup. Oh iya, sorry. Round average. Sabar ya teman-teman. Oh ya, ini saya copy dulu ya teman-teman. Round ini kita tutup dulu. Sama dengan round ini baru koma 2. Oke. Dan perhatikan kalau misalnya di sini 2, maka hanya 2 angka saja di sini. Tetapi kalau misalnya di sini 1, maka akan dibulatkan menjadi tinggal 1 di sini. Oke, tinggal kita tarik. Perhatikan semua. Ini tinggal diperkecil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, perhatikan teman-teman. Ini kan kalau kita aktifkan masih menggunakan rumus. Jadi caranya kita copy saja ya. Kita copy, edit, copy. Kemudian paste. Pastenya lagi seperti ini. Paste spesial. Jadi di sini edit, paste spesial. Yang saya mau inginkan itu hanya nilainya saja. Berarti klik yang ini, klik. Maka di sini sudah tidak berfungsi lagi dengan rumus. Oke. Terus apalagi file sudah tadi yang ini ya, sudah. Kalau ini kan find and replace, ini kita mencari dan merubah. Misalnya saya akan merubah nilai 84. Tinggal klik yang ini, find and replace. Find 84. Kita ganti dengan apa? Kita ganti mungkin dengan 99. Replace all. Nah, ini ya semua. Tadi 84 sudah berubah semua. Kemudian delete value ya, delete nilai. Ini hilang. Ini silakan dicoba-coba saja ya teman-teman. Ini tidak terlalu penting saya jelaskan. Karena ini Anda bisa menggunakannya sendiri. Kemudian view. Ini FreeSpan ini kita gunakan misalnya daftar nilai siswa ini kan kalau misalnya saya geser ini, maka daftar nilai juga ikut bergeser. Supaya ini tidak bergeser, maka kita gunakan FreeSpan ini ya. Oke, 1 baris, 2 baris. Ini langsung ada batasannya. Jadi kalau saya geser nih, 2 baris ini sudah tidak bergeser. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian gradient ini garis bantu. Ini kan ada garis bantunya ya. Jadi kalau saya hilangkan, maka garis bantunya hilang. Kemudian kalau misalnya saya berikan tabel yang ini, tinggal saya blokir. Kemudian klik border di sini. Tinggal dipilih
ya, al border seperti ini. Kemudian view apalagi formula bar. Formula bar itu untuk menuliskan rumus yang ini, formula bars. Kalau di Excel kan ini formula bars, kalau ini heading. Terus yang dihilangkan tadi garis bantu grid lines ya. Apalagi zoom 125 ini ya. Ini kita kasih 110. Bentar. View apalagi full screen. Nah, tampilan full screen. Untuk menghilangkannya tinggal tekan escape. Dikontrol escape. Oke. Kemudian apalagi? Kembali lagi ke insert. Insert row above ya. Mari kita lihat. Ini misalnya di sini saya aktifkan. Tinggal insert kolom. Lihat perubahannya ya. Oke. Kalau misalnya yang satunya di bagian kanan. Ya, seperti itu. Kalau misalnya 3 saya blokir, 3 yang saya blokir, maka yang bergeser juga itu sebanyak 3. Tergantung keinginan kita ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian apalagi sel. Kalau sel kan baris ya. Kalau row kan ini baris ya. Misalnya ada 7, ada 3. Tinggal kita insert row. Nah, seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya apalagi chart. Ini kita pada saat membuat tabel. Pada saat kita membuat grafik. Jadi kalau membuat grafik ini tinggal kita blokir seperti ini. Setelah itu insert chart. Ini langsung dimunculkan. Misalnya saya simpan di sini ya teman-teman. Kita perkecil lagi. Oke, di sini kemudian setup custom. Misalnya saya akan berikan titelnya. Ya. Ini baris yang di atas ini mungkin ini nilai IPA. Oke. Hurufnya ini total saja 14. Teksnya warna biru di tengah. Oke, bisa ya. Ini mungkin terlalu besar, kita kasih kecil. Jadi caranya bisa ya langsung. Misalnya ini ya, tinggal diklik saja. Ini klik, maka secara otomatis langsung muncul untuk pengaturannya. Ini mungkin posisinya kita kasih left saya. Atau janganlah, di tengah saja top. Oke, seperti ini. Warna fontnya kasih 10 saja. Kemudian ini kita berikan font 10 juga. Oke, tinggal diatur ya. Atau misalnya kalau melakukan pengaturan ini kan di sini ada tanda aktifkan, di sini juga ya, edit chart seperti ini. Oke, delete chart. Oke. Kemudian insert lagi apa lagi? Gambar. Ini kalau kita misalnya menginput gambar ya, tinggal kita klik ini. Image. Melalui upload, melalui kamera, melalui by URL. Kalau misalnya ada linknya. Kalau misalnya pencarian di sini klik. Misalnya gambar pemandangan. Oke. Insert. Ini. Muncul ya, muncul di sel. Ctrl Z. Apalagi drawing. Koneksi. Iya. Misalnya mungkin kita akan membuat segitiga ya teman-teman. Segitiga.
Oke, ini jadi ya. Tinggal save and close, maka langsung dimunculkan. Nah, kemudian insert apa lagi? Form ini kalau kita klik langsung diarahkan di form ya, form Google Form. Fungsi yang ini ya, fungsi yang ini. Jadi di sini yang dimunculkan adalah semua rumus-rumus. Sum, jumlah, efek, rata-rata, count ini misalnya kita gunakan rumus count sini ya, count ini counter, jumlah, count sama dengan count dalam kurung. Berarti kalau saya blokir ini berapa? Ada 5. Yang dimunculkan di sini 5. Berarti semua juga 5. Seperti itu ya. Kemudian apalagi max, nilai maksimal. Kalau misalnya ini saya gunakan max, berarti nilai tertinggi berapa di sini? 97. Enter, yang dimunculkan 97. Ini nilai maksimalnya 99 yang ini. Oke. Ini silahkan dicoba ya, pelajari rumus-rumus yang ini. Yang jelas ini semua penting ya. Kemudian insert lagi apa lagi? Function sudah. Insert link, kalau misalnya ada link yang kita mau pasang bisa kita gunakan yang ini. Checkbox, ini yang terpenting juga teman-temannya. Saya coba gunakan checkbox. Misalnya checkboxnya saya simpan di sini. Insert checkbox. Nah, ini kalau misalnya saya centang checkboxnya maka akan bernilai true ya. Kalau saya hilangkan false. Contohnya sama dengan ini. Berarti nilai ini akan dimunculkan di sini ya, karena saya menggunakan sama dengan, tinggal saya tarik. Oke. Atau saya gunakan rumus apa ya? Saya gunakan rumus logika ya. Kita gunakan KKM di sini. KKM-nya sama dengan 70 ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya dia melebihi 70 berarti lulus. Kalau kurang dari 70 maka dikatakan gagal, sama dengan jika ini lebih besar dari ini maka dinyatakan lulus. Selain dari itu tidak lulus. Tutup kurung. Oke, lulus ya, karena lebih dari 70. Tarik. Ini tidak lulus. Sorry. Perhatikan, ini tidak lulus, sudah ada rumus yang bergeser. Jadi caranya di sini yang D2 ini kita kunci dengan tekan F4. Enter. Tarik. Oke, lulus semua ya. Kalau misalnya di sini saya rubah 80, lulus semua. Saya rubah 90, ada sebagian yang tidak lulus. Oke, 70 lulus semua. Tetapi kalau misalnya saya fungsikan checkboxnya ini, kalau misalnya saya centang seperti ini dimunculkan, kalau saya hilangkan centangnya maka ini dihilangkan. Maka ini kita bisa gunakan rumus seperti tadi. Ini kita tinggal tutup, teman-teman ya, tutup. Kita hapus ya, cut saja. Ingat, if I3 ya, yang ini sama dengan true, maka dimunculkan. Oke, dimunculkan ya rumus logikanya. Selain dari itu kosong. Silakan centang. Tulis di sini. Silakan centang. Tutup. Nah, ini silakan centang. Silakan centang, maka dimunculkan. Bergeser lagi.
Ini harus di I3 harus dikunci ya. I3 tekan F4. Oke. Seperti ini ya, bisa dilihat ya. Oke. Maksud rumusnya ini ya. Jika I3 ini bernilai true, kalau kita centang bernilai true, maka ini yang dimunculkan. Yang dimunculkan ini kan rumus tuntas tadi ya. Selain dari itu maka silangkan centang atau misalnya kita kosongkan. Nah, kosong. Aktifkan. Saya tadi di sini 85. Oke. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Terus apalagi ini banyak sekali yang mau dijelaskan ya. Ini komen ini jelas ya, tidak usah. Kemudian format tadi ini semua yang dimunculkan ini ada semua di sini. Hanya mungkin yang penting-penting saja text wrapping. Nah, kalau yang ini teman-teman misalnya saya perkecil kolomnya. Kalau menggunakan wrapping, ini yang sudah lewat dari kolom ini akan turun ke bawah. Tinggal klik. Ada di sini enggak? Di format. Nah, bisa diperhatikan ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada tadi, seperti ini. Apalagi yang penting? Condition formatting. Nah, oke. Misalnya di sini kita bikin di sini. Kita bikin saja salah satu ya. Condition formatting format. Di sini kan ada banyak pilihan ya. Jika tidak kosong, misalnya jika tidak kosong, maka warnanya merah down. Jadi kalau misalnya ini tidak kosong, ini kan kosong. Kalau misalnya kita isikan angka, maka langsung warna merah seperti itu ya. Kalau kosong, maka dia berubah. Tergantung dari pengaturan ini. Misalnya kalau apalagi ya, kredit lebih dari mungkin 90. Di atas 90 merah. Kalau di bawah 90 misalnya 89 tidak merah. Tinggal kita lakukan pengaturan ya. Kalau saya tarik ini misalnya di sini menggunakan rumus run between tadi 78 sampai 95. Nah, yang di atas 90 pasti merah, yang di bawah 90 pasti tidak akan merah. Sesuai apa? Sesuai kondisi dari pengaturan ini ya, angka ini. Kalau misalnya di sini kita berikan 78, maka semua merah. Kalau misalnya 100, semua tidak merah. Oke, ini kita hapus saja. Hapus. Ini cancel ya. Berikutnya apalagi yang mau dijelaskan? Clear ya, kita clear saja yang ini. Format, clear formatting. Oke. Kemudian menghapus kolom ya, diaktifkan. Klik kanan, delete kolom. Oke. Text rotation ya. Ini kalau misalnya ini kita berikan kita putar tulisannya bisa ya. Format. Seperti ini bisa. Ini. Oke.
apalagi yang ini tidak terlalu penting ya. Yang penting juga data validasi ya teman-teman. Misalnya data validasi ini seperti ini. Saya akan bikin drop down di sel ini. Jadi drop downnya itu melalui data validasi. Kemudian ini masukkan ranknya. Ranknya tinggal kita blokir yang ini. Oke, save. Jadi yang dimunculkan di sini ketika kita klik ini, maka yang dimunculkan di sini ya. Inilah fungsi dari data validasi. Jadi kalau bisa tinggal ditarik yang ini, maka akan dimunculkan semua. Oke, apalagi yang bisa dijelaskan? Name rank. Name rank ini misalnya ya, saya blokir yang ini, setelah itu saya berikan namanya di sini. Ingat, klik di sini. Misalnya di sini siswa. Nah, sekarang bisa kita aktifkan di sini. Menggunakan data validasi. Data validasi kita menggunakan sini name rank ya, siswa. Save sama ya, bisa ya. Jadi coba kita lihat di sini teman-teman, tanpa lagi saya menggunakan rank, tinggal saya menggunakan namanya saja, namanya siswa tadi ya, karena tadi kita sudah blokir di sini, maka di sini yang dimunculkan siswa. Jadi untuk kita memanggilnya itu tinggal tulis saja sama dengan siswa, save, maka langsung dimunculkan. Oke, saya kira ini bisa dipahami. Berikutnya apalagi pivot, ini bisa kita jelaskan di video yang berbeda. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Ini tidak terlalu penting yang lain-lainnya. Ini yang jelas, ini untuk kita membuat daftar nilainya, saya kira cukup seperti ini. Oke, saya kreator, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa dipahami. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.